Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik semuanya ya. Jadi sekarang saya mau meneruskan penjelasan saya yang sempat tertunda kemarin. Baik, saya langsung saja ya. Kita akan membahas tentang pertumbuhan pembangunan ekonomi. Bentar, saya selesai. Nah, pengertiannya dulu. Pembangunan ekonomi itu adalah suatu proses kenaikan dalam pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan menghitung adanya pertambahan penduduk disertai adanya perubahan fundamental dalam struktur ekonomi. Jadi, pembangunan ekonomi sendiri itu sangat penting untuk suatu negara. Dicari apakah negara itu termasuk negara maju atau negara berkembang. Itu dilihat dengan kenaikan setiap tahunnya, pendapatan nasionalnya berapa, pendapatan per kapitalnya berapa, terus pertumbuhan atau pertambahan jumlah penduduknya itu tambah apa enggak, nanti bisa disimpulkan apakah suatu negara itu mempunyai pembangunan ekonomi yang baik apa enggak, seperti itu. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pembangunan ekonomi. Nah, ini sumber daya alam meliputi tanah, kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim, hasil hutan, tambang, dan hasil laut. Yang kedua, itu sumber daya manusia sendiri. Itu sangat menentukan keberhasilan pembangunan melalui jumlah penduduk dan kualitas penduduknya. Nah, kalau yang pertama tadi kan tentang alamnya, sumber daya alam. Kita lihat sendiri di suatu negara mempunyai sumber daya alam itu yang berbeda-beda. Kekayaannya alam, kesuburan tanahnya beda-beda. Jadi itu enggak sama rata. Jadi suatu negara itu bisa membangun ekonominya dalam bidang ini ke sumber daya alamnya itu bagaimana, seperti itu. Yang kedua yang membedakan juga itu adanya sumber daya manusia. Sumber daya manusia suatu negara bagus apa enggak, pendidikannya bagus apa enggak, jumlahnya banyak apa sedikit, seperti itu. Nah, jumlah penduduk dan kualitas penduduknya. Jadi kualitas penduduknya itu bagus apa enggak. Jadi jumlah kualitas penduduknya itu dalam bidang pendidikannya, pengalamannya, seperti itu. Itu juga sangat mempengaruhi. Karena dengan adanya pengalaman, dengan adanya pendidikan itu akan menciptakan pola pikir orang itu yang berbeda-beda, seperti itu. Nah, adanya sumber daya modal dengan tujuan agar dapat memperlancar proses pembangunan juga meningkatkan produktivitas. Nah, selain tadi pasti ada modal untuk mengelola suatu usaha, pasti kita perlu modal. Nah, dengan adanya modal itu dapat meningkatkan produktivitas. Lalu keahlian teknologi, karena dengan memiliki keahlian dan teknologi nantinya para kewirausahaan dapat memikirkan bagaimana dapat mengadakan hasil produksi, menggandakan. Nah, zaman sekarang adanya teknologi itu sangat membantu ya dari zaman-zaman sekarang. Dengan adanya teknologi dapat membantu pekerjaan manusia, dapat meringankan, mempermudah pekerjaan manusia, seperti itu. Lalu faktor non ekonominya itu adanya lembaga-lembaga sosial, ada keadaan politik dan faktor sosial budaya. Ini juga sangat mempengaruhi. Ada pembangunan ekonomi, ada di faktor-faktor yang non ekonominya. Ini lalu kriteria pengukuran keberhasilan pembangunan ekonomi. Ini ada beberapa kriteria. Suatu negara dikatakan pembangunan ekonominya bagus apa enggak, itu ada beberapa kriteria ini. Yang pertama, pendapatan per kapita. Dilihat apakah pendapatan per kapita suatu negara itu setiap tahunnya naik apa enggak. Seperti itu. Kalau naik berarti
pembangunan ekonominya baik. Tapi kalau semakin menurun, berarti ada yang salah di sana. Lalu ada pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu dilihat dari pendapatan warganya. Pendapatannya itu naik apa turun, seperti itu juga dilihat. Setiap tahunnya pasti akan dibuat suatu grafik. Akan naik, apa turun, apa seperti gelombang, seperti itu. Distribusi pendapatan. Nah, distribusi pendapatan sendiri, ini maksudnya itu gini, jadi suatu negara itu penduduknya kan nggak sama ya pekerjaannya. Ada yang jadi pengusaha, ada yang menjadi PNS, ada yang jadi guru, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi karyawan biasa, dan lain-lain. Dan ada pengusaha. Nah, itu distribusi pendapatannya itu sama apa enggak? Jalan. Nah, jadi profesi guru sama pengusaha sama apa enggak? Jadi distribusi pendapatannya bagus apa enggak? Begitu. Lalu peranan sektor industri dan jasa. Nah, di sini suatu negara juga untuk mengembangkan suatu negaranya pasti ada harus ada perputaran ekonomi atau perputaran uang. Nah, salah satunya ini di sektor industri dan jasa. Jadi penyedia industri dan penyedia jasa itu penting. Itu nanti kan bisa menyerap ya. Kalau misalkan saya membuka suatu pabrik itu, nanti kan saya bisa menyerap tenaga kerja. Nah, itu nanti bisa dalam perputaran ekonominya juga bagus. Yang kedua, kesempatan kerja. Nah, ya itu tadi, jika misalnya sudah lulus kuliah, nah sudah lulus kuliah nanti kesempatan kerjanya bagaimana? Apakah dia langsung dapat kerja atau menunggu dulu? Gitu. Lalu kestabilan ekonomi. Suatu negara juga dilihat tadi kan di ini. Jadi setiap tahun itu pembangunan ekonominya kan di track record ya, di track record menggunakan grafik. Nah, dilihat grafiknya apakah stabil, konstan ke atas, atau mendatar aja, atau naik turun. Nah, lihat juga. Lalu ada neraca pembayaran luar negeri. Nah, jadi itu nanti valuta asing ya jatuhnya. Nah, di sini valuta asing atau visa di sini itu juga bisa mendapatkan pendapatan bagi negara. Lalu masalah pembangunan di negara berkembang. Nah, ini ada beberapa masalah, kan negara ada dua, negara maju dan negara berkembang. Nah, ini ada masalah, kalau negara maju itu waktu sudah maju ya, jadi dia tidak tergantung terhadap negara lain, tapi negara berkembang pasti masih tergantung, masih utang, masih apa, dan lainnya. Nah, ini adalah masalah pembangunan di negara berkembang. Yang pertama, kurangnya modal dan rendahnya kualitas penduduk. Jadi, makanya itu, jadi kan negara berkembang itu pasti banyak utang kan karena kekurangan modal ya, jadi dia itu pasti utang ke negara lain. Lalu kualitas penduduknya itu rendah. Jadi karena di negara berkembang untuk banyak berpikir, contoh di Indonesia sendiri ya, Pak orang tua itu atau di pedalaman kita lihatnya jangan di Jawa ya, di Kalimantan, tapi di pedalamannya atau di Sumatera di pedalamannya itu mereka masih berpikir kenapa harus sekolah, kenapa harus sekolah, karena kalau membantu orang tua kan pasti dapat duit, tapi kalau sekolah malah menghabiskan duit. Seperti itu, lebih baik membantu keluarga mencari uang. Mereka itu mikirnya masih seperti itu, jadi rendahnya kualitas penduduk gitu. Lalu kepincangan dalam tingkat pertumbuhan antara berbagai sektor ekonomi. Nah, di sini juga kepincangannya. Jadi itu enggak setara. Di sini kita lihat dalam bidang industri, dalam bidang retail, terus dalam bidang ekonomi. Nah, itu pasti ada perbedaannya. Seperti itu. Lalu kepincangan dalam distribusi pendapatan. Nah, di sini juga distribusi pendapatannya, pengusaha sama pedagang yang di pasar, lebih banyak pengusaha. Terus pendapatan guru yang biasa sama guru yang PNS, lebih banyak guru yang PNS. Seperti kepincangan pendapatan, jadi pendapatannya itu nggak merata.
Jadi ada yang mendapatkan banyak banget, ada yang nggak mendapatkan sama sekali, seperti itu. Lalu kelemahan kelembagaan dalam masyarakat, sifat dan kebiasaan hidup. Nah, di sini juga kelembagaannya belum bagus. Terus sifat dan kebiasaan hidupnya kurang tertib, kurang efisien gitu. Jadi maaf. Jadi masyarakat di negara berkembang itu belum berpikir gimana untuk mengefisien waktu dalam saya bekerja, seperti itu. Lalu ini ciri dan pola pembangunan negara berkembang. Yang pertama, cirinya tingkat kehidupan rendah. Kita lihat ya, tingkat kehidupannya rendah. Yang kedua, tingkat produktivitasnya rendah. Jadi banyak rakyat Indonesia itu yang berpikir gini, kalau dia nggak bekerja tetap ya, kalau kerjanya itu freelance, kalau dia udah mendapatkan uang, dia punya uang nih 1 juta, jadi 1 juta sekarang pasti dia nggak akan bekerja 2 atau 4 hari gitu. Nanti kalau dia nggak punya uang baru dia bekerja, seperti itu. Terus jumlah penduduknya banyak, iya di sini juga jumlah penduduknya banyak. Nah itu juga yang mempengaruhi dan cirinya. Terus tingkat pengangguran tinggi, jadi banyak mereka yang nganggur. Dependensi terhadap hubungan internasional, ketergantungan pada produksi pertanian. Jadi produksi pertanian di negara berkembang itu masih jadi yang utama. Lalu polanya, yang pertama masalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pembangunan ekonomi. Masalahnya itu bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Yang kedua, bagaimana mengentaskan kemiskinan, karena kan kebanyakan di negara berkembang mesti miskin. Lalu bagaimana meningkatkan pembangunan ekonomi, itu menjadi masalah utamanya. Lalu yang diprioritaskan itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti itu. Nah, maaf ya, yang ini tipe. Jadi prioritasnya itu bagaimana kita itu atau negara berkembang itu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Lalu ada faktor penghambatnya, adat istiadat yang kaku. Jadi adat istiadatnya itu enggak menerima budaya-budaya baru atau alat-alat baru, teknologi baru, biasanya gitu. Sehingga masyarakatnya statis. Nah, masyarakatnya sikapnya itu masih berpikir yang kayak masih zaman dulu, masih kayak legenda-legenda, seperti itu pikirnya. Adanya konflik sosial, adanya pemogokan itu, terus rendahnya pendidikan, keahlian dan penguasaan teknologi yang rendah, itu faktor penghambatnya. Nah, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kenaikan produksi barang dan jasa atau meningkatkan pendapatan nasional. Nah, cara menghitungnya itu GD sama dengan PDBT dikurangi PDBT min 1 dibagi PDB min T dikali 100%. Nah, jadi ada R, sini tingkat pertumbuhan ekonomi dinyatakan dalam persen. Lalu PDBT sendiri itu pertumbuhan nasional pada tahun ini, pada tahun T, pada tahun ini ya. Lalu PDBT dikurangi 1 adalah pendapatan nasional pada tahun T sebelumnya. Jadi sebelumnya dikali 100%, nanti hasilnya dalam persen. Ini ada contoh soalnya ya. Nih, hitunglah laju pertumbuhan ekonomi Indonesia setiap tahun berdasarkan data di atas. Jadi caranya nih, PDBT. Jadi PDBT tahun ini dikurangi tahun sebelumnya dibagi tahun ini. Gitu ya. Jadi gini, misalkan antara 1 dan 2 ya. Maaf, contoh 1 2. Jadi PDB yang ini pada yang tahun 2006 dikurangi PDB di tahun 2005 dibagi PDBT tahun 2005. Jadi
1.847 dikurangi 1.750 dibagi 1.750 dan seterusnya. Itu terus berapa rata-rata pertumbuhan ekonomi dari tahun 2005 sampai 2008? Kan tadi udah ada hasilnya. Ya kan? Udah ada hasilnya, tinggal dikurangi seperti itu. Maaf, tinggal di rata-rata. Nah, lalu ada teori pertumbuhan klasik, teori pertumbuhan neoklasik, teori pertumbuhan historis, teori pertumbuhan Kunet. Nih, teori pertumbuhan ya, ada beberapa. Yang pertama, ini teori pertumbuhan klasik. Ada Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus. Yang pertama, Adam Smith mengatakan teori pertumbuhan adalah melihat bahwa suatu perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang akan memperluas pasar serta mendorong spesialisasinya. Nah, kalau di sini di Adam Smith, dia jika ada pertambahan penduduknya gitu. Jadi semakin banyak penduduknya memperluas pasar dan mendorong spesialisasinya. Lalu menurut David Ricardo itu pendapatan adalah pertumbuhan penduduk yang terlalu besar bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Tenaga kerja yang melimpah menyebabkan upah yang diterima masing-masing menurun, di mana upah tersebut hanya bisa untuk membiayai tingkat hidup minimum. Jadi semakin menurut Ricardo ini semakin banyaknya penduduk, semakin melimpahnya tenaga kerja, sehingga nanti akan menurunkan upah seperti itu. Lalu menurut Thomas Robert Malthus itu teori pertumbuhan adalah bertambahnya penduduk suatu negara menyebabkan bahan pangan yang tidak cukup untuk menghidupi penduduk dan atau akan menjadi kelaparan, sehingga masyarakat hidup pada tingkat subsisten atau pas-pasan, perekonomian mengalami kemandekan. Jadi berhenti ya. Nah, menurut Thomas Robert Malthus ini, dengan adanya penduduk yang semakin bertambah, sehingga bahan makanannya itu tidak cukup, gitu ya, sehingga akan terjadinya kelaparan dan hidupnya akan pas-pasan. Seperti itu terus. Lalu menurut Harold Domar itu perlunya pembentukan modal atau investasi baik sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap atau teguh, steady growth. Nah, kalau di sini dia Harold Domar itu harus adanya investasi ya, biar lebih berkembang, mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap atau teguh. Lalu menurut Schumpeter itu berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship, karena mereka berani berinovasi dalam aktivitas produksi. Jadi kalau Schumpeter ini dia menitik beratkan pada usahanya, kewirausahaan. Lalu menurut Robert Solow, dalam jangka panjang, tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Artinya, semakin tinggi tabungan, semakin tinggi pula modal atau output yang dihasilkan. Lalu menurut Robert Solow ini, dia menitikkan berat pada tabungan. Seperti itu. Maaf, ini tadi teori pertumbuhan neoklasik ya. Lalu teori pertumbuhan Quines itu menyatakan pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kemampuan jangka panjang suatu negara dalam menjadikan berbagai jenis barang-barang ekonomi dengan jumlah yang banyak kepada penduduknya. Lebih lanjut, Quines mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi dicapai dengan 3 faktor. Yang pertama, peningkatan persediaan barang terus-menerus. Yang kedua, perkembangan teknologi. Yang ketiga, menggunakan teknologi secara efektif dan efisien. Jadi menurut Quines itu, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang bagus itu ada 3 tadi ya, peningkatan persediaan, perkembangan teknologi, dan menggunakan teknologi efektif dan efisien.
Lalu perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi yang pertama ditandai dengan kenaikan GNP atau Gross National Product, tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi. Yang kedua, itu tidak memperhatikan tingkat pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu pembangunan ekonomi, jadi ada perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ya. Kalau yang pembangunan itu kenaikan GNP disertai perubahan struktur ekonomi. Yang kedua, dengan memperlihatkan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, ditandai dengan perkembangan iptek, seperti itu, ilmu teknologi. Oke, terima kasih. Ini penjelasan dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya di grup ya. Terima kasih perhatiannya untuk teman-teman. Saya tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.